Selamat pagi, Jess. Pertanyaan-pertanyaan yang yang menurut saya bisa dipakai untuk edukasi. Saya replay ya, Jess. Ini kamu dengerin baik-baik nih. Ini pertanyaannya oke nih. Karena ada banyak hal yang kita nggak paham atau kita salah atau kita ya nggak ada yang salah sebetulnya. Karena semuanya kan tergantung sama diri. Ya, maksudnya nggak pakai sayur atau umbi atau kentang, Pak. Ya, nggak pakai tadi ibu ini ya, ibu user ini tanya atau Pak user itu dia tanya makan ikan. Makan ikannya dicampur pakai apa begitu ya? Makan ikannya bagaimana begitu. Ya, apakah nggak pakai sayur atau umbi atau kentang atau Pak? Bedakan dulu makanan yang tubuh butuhkan. Ini kita bicara orang dewasa ya, jangan bicara anak-anak. Kalau anak-anak 5 tahun ke bawah, harusnya kamu fullkan dengan yang namanya ASI, air susu ibu. Karena air susu ibu itu yang dibutuhkan anak adalah eh apa itu namanya tuh? Kolostrum ya, kolostrum untuk anakmu, sehingga kalau kamu memberikan ASI kepada anakmu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, harusnya anakmu udah bebas imunisasi. Nah, penting imunisasi. Kalau full anakmu dikasihnya ASI. Tapi kan kamu nggak ngasih ASI, kamu kasihnya susu formula. Sehingga kamu harus mengimunisasi imunisasi. Nah, itu awal mula dari masalah-masalah kesehatan tuh di situ tuh. Saya kalau ngomong gini nanti Pak Mantri marah. Ya, Jess, gitu. Nah, jadi gini Pak, Bu, Tante, Om, Tulang, Namburu, Amang, Pak Le, Bule, Bude, Pak De, Bude, Bule ya. Ada pemisahan antara makanan yang harus kita makan atau yang boleh kita makan. Ya, yang harus kita makan itu adalah yang mengandung mikronutrisi dua, yaitu mineral dan vitamin, sama makronutrisi, yaitu asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Catat nih omongan saya nih. Ya, asam lemak, asam amino, karbohidrat. Telur itu lengkap asam lemak, asam amino, karbohidrat, mineral dan vitamin. Daging itu full asam lemak, asam amino, karbohidrat dan mineral vitamin. Itu daging. Seafood lengkap total, asam amino, asam lemak, karbohidrat, mineral, vitamin. Ikan top banget, ada tambahan asam lemak, karbohidrat, asam lemak, asam amino, karbohidrat, mineral, vitamin plus omega 3 itu ikan. Tuh, Jess, kamu harus tahu nih gitu. Dan dari 5 poin ini yang suka kamu asupkan, melebihi semua ini adalah yang ini, karbo. Kamu lebih suka yang ini. Kenapa? Karena memang sejak tahun 1916 kamu didesain supaya kamu mengkambing hitamkan ini dan hanya makan ini. Sehingga mulut ini menjadi celutak, menjadi damciak, menjadi rakus. Sehingga itulah yang menimbun penyakit di dalam tubuhmu. Dan 3-5 tahun kemudian meledak, kamu menjadi pelanggan farmasi, terfarmasikan dari masalah ini. Dan setelah itu, ini yang dikambing hitamkan, asam amino, asam lemak, dan disebut kolesterol. Daging merah, telur, itu disebut penyebabnya. Padahal sebetulnya ini. Makanya kamu lihat negara-negara yang maju sudah memberhentikan asupan ini. Menghilangkan, mengurangi, memangkas yang namanya GUGU LALA. Dan sementara kamu pagi melek moto melek cangkem ini, melek moto melek cangkem ini. Coba kamu pagi bangun lari pagi ngebun, yang dicari apa? Nasi uduk. Kamu bangun lari pagi ngebun, yang dicari apa? Ketupat sayur. Harusnya makan ketupat sayur itu ketupatnya disingkirkan. Tahu sama telurnya diperbanyak. Nah, itu betul. Tapi tidak bisa dimakan pagi. Karena ketika kamu makan pagi, lambungmu tidak siap. Karena lambung minus. Lambung hanya butuh air kalau pagi. Nasi uduk. Nasinya disingkirkan. Ayamnya dimakan. Tempe oreknya dimakan. Telurnya dimakan. Itu baru betul. Ini kamu nasi uduk. Nasi, ada bihun, ada gorengan. Langsung lemes.
Ya gimana kamu mau sehat? Bagaimana kamu mau sehat? Sehingga kamu selalu bilang, aduh, mau kerja, kudu ganjil perut. Nah, apa yang dimakan? Ganjil perut. Sehat nggak? Enggak, udah pasti. Enggak sehat, mendingan kamu lapar, kerja. Itu lebih sehat. Kamu lapar, kamu kerja, itu lebih sehat. Jam 11 baru makan, telur. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji, silakan. Nah, itu baru sehat. Gitu. Ya. Nah, kalau makan, kan butuh karbo. Nah, kamu lihat deh itu menu-menu itu. Menu-menu itu walaupun dihitung-hitung, proteinnya sekian, ininya sekian, itunya sekian dijual. Satu box begitu. Ya enggak masalah, itu mata pencaharian mereka. Saya enggak perlu mereview itu. Tapi permasalahannya, kalau kamu hitung-hitung lagi di dalam itu gulanya berlimpah. Kenapa gulanya berlimpah? Karena daging yang dimasak gulanya sudah naik 300 kali. Sayur yang dimasak gulanya sudah naik 300 kali. Ditambah gula sayur itu sendiri sakrosa. Nasi yang dimasukkan gulanya ada 300 kali, 300 gram, 300 kakal. Ayo, ditambah lagi buah lagi, gulanya tetap lebih banyak daripada asupan yang dibutuhkan tubuh. Nah, lalu nggak bisa ngomong kan? Susah. Nah, kalau ini ngomong ikan makannya gimana? Ya digado, ikan saja. Ikan digoreng, ya udah ikan aja digoreng dimakan. Nggak perlu pakai nasi, Pak. Nggak perlu, karena ikan digoreng itu gulanya sudah 300 kali nambahnya. Ini ada istri saya nih, kalau masak ikan kembung sekali makan berapa? Berapa bro? Lu masak ikan kembung bro? 75 ekor. Gimana? Saya makan berapa? Berapa bro? 8 sampai 10 ekor saya makan. Nggak pakai nasi. Kebutuhan nutrisi tubuh satu hari 24 jam itu sama dengan 7 kilo ikan gembung, karena segala ikan yang paling bagus ikan gembung, termasuk di dalamnya omega 3-nya itu ikan gembung paling bagus gitu, ikan gembung. Makanya ikan gembung itu kesukaan saya. Kalau saya bilang mas digoreng sampai kering, kriuk, kepalanya semuanya kemakan semua, tulangnya kemakan semua. Wah, apa enggak rusak Pak nutrisinya? Enggak. Karena protein itu mau digoreng, mau dimasak pakai apapun, dengan cara apapun, proteinnya enggak hilang. Protein tetap ada, protein. Kuat protein itu memang dibutuhkan oleh tubuh, ada di makanan itu. Nah, tubuhmu 24 jam, itu setara kebutuhan nutrisinya adalah 30 butir telur. Kamu makan satu, makan dua aja udah takut, tatut kolesterol, tatut entar kena kolesterol. Kolesterolnya tinggi Pak, nggak boleh makan telur. Ya sudah, pusing saya ngomongnya. Gitu. Itu bukan cara yang sehat. Kalau mau nurutin apa yang saya ngomong ya. Buktinya ini loh Pak. Saya buktikan sendiri dengan sekian banyak orang yang sudah membuktikan, yang stroke bisa berhenti obat, yang kanker bisa berhenti obat, yang cuci darah bisa berhenti cuci darah. Itu udah banyak banget itu. Ini udah 8 tahun ini racikan macin beredar nih. Ya, nggak perlu makan dicampur-campur. Ini kan yang diomongin sama sama ibu user ini kan sama aja nih. Pakai sayur, telur, umbi apalagi, apa, gula juga, sayur gula juga, kentang apalagi gula juga. Udah umbi udah kentang, itu sianidamu double. Umbi itu sianida, kentang itu sianida, singkong itu sianida. Gitu. Apalagi cara masaknya nggak benar, ya sudah selesai gitu ya. Makanya itu dipakai sama penjajah dulu, zaman-zaman dulu, orang-orang kampung, orang-orang desa dikasih makannya singkong, umbi, semua makannya gituan supaya apa? Stroke. Ini cara membunuh, cara menyelesaikan mereka-mereka kayak begitu. Dan umbi, singkong itu bukan asli Indonesia, itu tanaman dari Peru itu yang diekspor, yang diimpor dari luar untuk Indonesia, yang tujuannya untuk menjajah itu. Ya, tapi kan sekarang udah mendunia ya, makanya orang bule kalau lihat singkong kan bingung. Tapi ya udah, kamu udah kenyang di situ, tinggal cara masaknya aja, tinggal cara nanamnya aja diperbaiki. Gitu. Jadi nggak perlu dicampur-campur. Udah telur aja dimasak makan, udah tanpa campuran yang lain. Daging dimasak dimakan, udah tanpa campuran yang lain. Itu jauh lebih sehat. Ya, sayang 10 menit tak saya ngomong.